Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Di sini kita akan memulai perkuliahan tentang pemrograman berorientasi objek ya. Saya gunakan screen ini karena ini merupakan pertama kalinya kita belajar menggunakan offline, menggunakan video offline. Jadi saya gunakan screen-nya untuk memulai mata kuliah ini, memulai pembelajaran ini. Ya, saya tidak ingin membahas dari awal, hanya saya ingin mereview sedikit tentang sedikit aja tentang mengenai apa yang kita sebut dengan bahasa pemrograman berorientasi objek atau object oriented. Nah, kita lihat di sini ini saya, silahkan kontak saya dicatat untuk keperluan kedepannya untuk keperluan akademik ya. Ya, kita di sini ibarat akan mengenal sebuah kita tidak belajar dari awal, kita langsung saja. Di sini ada istilah kelas, di sini adalah objek. Bahwa kelas itu adalah semacam kayak cetakan, nah objek itu adalah hasil cetakannya ya. Nah, kemudian kelas itu misalnya contohnya adalah buah ya. Objeknya ada apel, ada semangka, ada durian, ada mangga, ada pepaya. Kemudian ada kelasnya mobil, itu objeknya ada Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Ford, dan seterusnya. Kemudian kelas itu akan memiliki namanya properti. Properti itu adalah identitas yang melekat pada sebuah kelas. Ya, contohnya ya ada buah itu pasti punya nama, buah itu punya warna, punya berat. Ya, kalau mobil dia punya warna juga, punya panjang, punya berat, punya cc. Nah, jadi kelas itu ibaratnya ya template untuk objek. Nah, objek itu merupakan instan untuk kelas. Jadi untuk menetapkan properti atau atribut ya yang ada di dalam kelas itu harus kita melihat objek yang akan kita amati ya. Jadi pastikan bahwa kelas atribut ini dimiliki oleh semua objek yang akan kita generate. Contohnya apel. Apel itu punya nama, punya warna, punya berat. Semangka itu punya nama, punya warna, punya berat. Durian punya nama, punya warna, punya berat. Mangga punya warna, punya nama, punya warna, punya berat. Pepaya juga sama, punya nama, punya warna, punya berat. Toyota pun sama. Toyota itu ya punya warna, punya panjang, punya berat, punya cc. Daihatsu juga sama. Daihatsu juga punya warna, punya panjang, punya berat, punya cc. Honda juga sama. Punya warna, punya panjang, punya berat, punya cc. Semuanya ya. Jadi hanya objek-objek yang memiliki karakteristik apa sesuai dengan yang ada di dalam atribut yang boleh masuk ke dalam kelas buah atau mobil. Nah, oke, demikian pengantar singkatnya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan langsung praktek menuju TKP. Tapi sebelumnya kita akan apa? Kita akan bahas dulu sedikit mengenai apa itu kelas ya. Kelas tadi sudah kita jelaskan. Prakteknya sekarang yaitu bagaimana Pak caranya. Nah, kelas kita awali, ini kita mengulang sedikit ya. Jadi kelas itu diawali dengan menuliskan keyword kelas. Kemudian diikuti nama kelas dan kemudian properti dan metodenya yang dibungkus dengan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Aturan penamaan kelas sama dengan variabel. Kemudian objek itu juga sama. Objek itu merupakan instan dari kelas. Objek dibuat dengan keyword new. Objek dapat dibuat dengan diawali dengan tanda dolar, diikuti nama objek. Kemudian diikuti tanda sama dengan tanda keyword new. Kemudian diikuti nama kelas, kurung buka, kurung tutup diakhiri dengan titik koma. Contohnya mobil 1 sama dengan new mobil. Artinya objek mobil 1 di-generate dari kelas mobil. Kemudian properti. Nah, properti ini merupakan deskripsi dari sebuah objek ya. Jadi properti atau atribut ya. Jadi